wa insya'at nasraniyah. Barang siapa yang punya kelapangan, dia nggak mau korban. Silakan dia meninggal dunia mau dalam keadaan Yahudi, apa Nasrani, terserah. Jadi hadis ini erat kaitannya dengan kurban yang mana sunnah muakkadah. Jadi hukum kurban itu hukum asalnya memang sunnah, ya, tetapi dia bisa menjadi wajib jika memang orang tersebut sudah mampu. Ya, jadi menurut Imam Hanafi di sini, karena Imam Hanafi ini menukilnya kurban itu jadi wajib. Tapi Imam Hanafi, kenapa? Karena memang pasal di sini erat kaitannya dengan sholat yang wajib, maka wajib kurban itu jadi wajib. Lain dari pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mengatakan sunnah muakkadah. Karena penafsirannya diantaranya fasolli di sini sholat Idul Adha wadha ya hakikat kurban. Nah, ada apa gerakan Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian? Man kana lahu sa'atun falyudhi, orang yang keleluasaan harta. Apa yang dimaksud dengan keleluasaan harta? Maka berbeda definisi para ulama satu sama lain. Ada yang mengatakan keleluasaan harta adalah ketika dia punya uangnya, ya, itu uang memang setiap bulan, bahasa kita uang mati gitu ya. Jadi uang itu memang ada setiap bulan lebihan daripada kebutuhan gitu ya. Itu namanya ya yang disebut dengan keleluasaan harta, lebihan. Kalau seandainya ada orang cukup aja, cukup mobil aja cukup gitu kan. Nah, maka di sini tidak termasuk daripada kalimat man kana lahu sa'atun. Ya. Kenapa nanti katakan kalian insya Yahudiyah wa insya Nasraniyah? Karena kalau memang ngaku umatnya Rasul, maka jika memang mampu jangan diterima. Nah, kurban erat kaitannya juga dengan kejujuran seseorang. Kenapa demikian? Karena jangan samakan orang yang punya saving harta. Setiap bulan ini misalkan ada orang saving harta itu kelebihan daripada pemasukannya itu sekitar 5 juta kalian. Akhirnya dia korban ke kami. Ada orang kelebihan hartanya setiap bulan itu omsetnya bisa sampai ratusan juta. Korbannya 1 ekor kambing juga. Kalau begitu berarti tidak jujur dengan apa yang diberikan Allah. Kalau hartanya banyak masih ekor kambing. Ya. Jadi kejujuran ini penting sekali ketika seseorang berkorban. Lain hal kalau misalkan kelihatan dulu itu orang mampu atau dia kami banyak lain hal. Makanya ini bicara kejujuran yang tahu Allah dengan yang punya hak. Ya. Kalau zakat skemanya udah ada. Kalau korban kan skemanya masih bias, artinya karena di sunnah muakkadah skemanya masih bias. Yang diperlukan adalah kejujuran seseorang ketika mendapatkan harta. Kemudian wa fi riwayatin man kana sa'atun falyudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kekuasaan rezeki gak mau korban, maka jangan dekat-dekat musola kami. Arti musola kami itu ya gak usah ikut berjamaah ya, masih gitu. Musola bareng. Nah, ketegasan maksudnya ketegasan Rasul bukan berarti berarti bukan kaum Imam Muhammad misalnya begitu. Nah, artinya ketegasan Rasul kepada orang yang mampu. Wa an radhiyallahu anhu man kharaja min baitihi
ila syira'il udhiyah kadang dibeli qawlatin asyur hasanat wa ma'a anhu asyur sayyi'at. Siapa yang keluar dari rumah untuk beli hewan kurban, beli. Gimana kalau misalkan dia nggak beli, dia ikut kolektif, maka Allah Maha mengetahui setiap apa yang diupayakan, maka inilah ibadah. Kalau kita belajar mengenai kulli khatwatin hasanah, setiap langkah kebaikan, bisa jadi setiap langkah daripada ternak yang ingin dikorbankan sepanjang jalan itu adalah kebaikan. Ya. Kemudian wabaan asyusayya, wafalu asyusayya, wa idza takallama fi syara'iha kana kalaman tasbihah. Ketika ngomong itu, ngomong bicara harga itu seperti bertasbih. Kemudian wa idza naqada thamanha, ya ketika membayar daripada harganya, maka setiap dirham, setiap yang dikeluarkan itu sab'atu hasanah, 700 kebaikan. Wa idza qaraha ala 'abdi yuridu lahuha istaqala kullu khalqin min mawadi'il ardi sa'ir. Ketika hendak disembelih, maka setiap makhluk yang ada di bumi senantiasa ya minta ampun untuknya. Makanya ketika kita ikut korban, entah itu korban kambing maupun korban sapi kolektif, maka diupayakan melihat, melihat, saksikan korban kita. Orangnya jauh, udah gak gampang sekarang, tinggal videoin, terus dikasih unjuk, dia biasa. Ya kalau misalkan memang tidak bisa hadir. Beda harapan damuha kalau betul dipakai tidak asyik dari malaikat. Ketika menetes darahnya, maka Allah mintakan setiap tetesan darah itu malaikat yang minta ampun sama dia. Jadi korban ini korban besar. Beda masalah makanan itu lupa tadi ketika membagi daripada dagingnya, setiap bagian-bagian itu seperti orang yang membebaskan budak. Insyaallah ini fadilahnya. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala ya Aisyah, ya Aisyah qadami wa haituka wa ashhadu biha fa inna laka bi awwal qadratin taqulu bi dhalika ala wa Aisyah, saya korbankan, ya saya korban kemudian bersaksi di korban tersebut, ya. Setiap darahnya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada orang-orang yang berkorban. Amin ya rabbal alamin. Doain orang-orang yang korban pada tahun ini, khususnya musalah korban diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkorban mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian wa an Wahab bin Munabbih an-Nawfal Inna Daud alaihissalatu wassalam ilaihi matawabu bil ta'am min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala tawabu an aqdatu bi kulli syaratin ala jasad asyar hasan. Ada mengatakan Nabi Daud alaihissalam pernah mengatakan, wahai Tuhanku, apa ganjaran orang-orang yang berkorban dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Daud mungkin tidak ketemu para Rasul, kan beda ya. Tetapi nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Nabi Daud berkata kepada Allah, apa ganjarannya? Ketika itu akhirnya ya dijelaskan, qala tawabu an a'tiyu bi kulli syaratin ala sadi asyara hasanah. Setiap daripada bumi itu ada 10 kebaikan dan menghapus 10 kesalahan, dan Allah mengangkat derajat orang yang berkorban. Amin. Alamin. Kemudian Zuhratul Riyad, ada satu cerita. Hukiya an Ahmad bin Ishaq annahu qala,
diceritakan dari Ahmad bin Ishaq, seorang tabi'in. Di situ Ahmad bin Ishaq berkata, "Kana li akhul fakir." Saya punya saudara orang fakir. Wa kana ma'a fakrihi yudhikul lasana bisyari. Dan saudaranya Ahmad bin Ishaq, walaupun fakir, tetap berkorban setiap tahun 1 ekor kambing. Falamma tawaffa shallaitu rak'atain. Ketika saudara itu meninggal, Ahmad bin Ishaq sholat 2 rakaat dan berdoa, Allahumma arini akhi fi nawmi fa as'aluhu an hali. Ya Allah, tunjukilah, temukanlah saya dengan saudara saya yang meninggal pada tidur saya, agar saya bisa bertanya kepadanya bagaimana keadaannya. Kemudian penuntu ada wudu. Akhirnya Ahmad bin Ishaq tidur dengan posisi berwudu. Faraitu fi manami, dan saya melihat di tidur saya ka'annal qiyamat qad qamat, seperti kiamat itu telah terjadi. Wa husyuran nasu min quburihim, kemudian manusia dihalau daripada kuburnya. Kan mereka dibangkitin dari alam kubur, dihalau. Faidah akhir rakibun ala nafsi ashqam. Ternyata saudara saya sedang menunggangi satu kuda warnanya kelabu. Wa baina yadayhi najabib, di antara tangan kirinya itu ada hewan-hewan. Ahmad bin Ishaq berkata, ya akhi ma fa'ala bika. Wahai saudara, apa yang Allah lakukan kepadamu? Faqala ghafarani, Allah telah mengampuni saya. Faqultu bima, sebab apa? Kata Ahmad bin Ishaq. Faqala bisababi dirhamin tasaddaqat bihi ala imra'atin ajuzin, karena sebab satu dirham yang saya sedekahkan kepada perempuan yang lemes. Artinya lemes ini yang sudah tua, fakirah, dia ini fakir fisabilillah, di jalan Allah. Ada perempuan fakir ahli ibadah. Jadi itu kategori ada perempuan dia fakir ahli ibadah, dikasih. Memang ada fakir yang ahli ibadah kan? Ada. Udah fakir, mohon maaf, udah miskin, tak ibadah. Ya dunia akhirat miskin lagi. Gitu ya. Ini fakir ahli ibadah. Ahmad bin Ishaq ngasih. Ya, ngasih. Kemudian aku tuh dimakan di meja hewan ini hewan apa? Qala dhahaya fi dunya wallati alqabuha awal akhir. Ini sembelihan saya di dunia. Kemudian wallati alqabuha awal akhir. Yang saya tumpangi ini adalah sembelihan saya yang pertama. Jadi kalau misalkan kita korban, kalau menurut dia mimpi daripada seorang tadi Ahmad bin Ishaq, nanti ketika kita korban yang pertama dimudahan, korban yang kedua mengiringi daripada perjalanan kita. Ya, nanti ketika di yaumil mahsyar. Lalu ila aina qasadta, engkau mau kemana? Qala ila jannati, saya mau dihalau ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan maksudnya akhirnya hilanglah dari pandangan. Nah, wa amma idza menyakul mu'min, maka berukiyah yaitu amalu shalih raqiban lahu. Allah Ta'ala amal. Apabila ya seorang mukmin lam yakul mu'min raqaban mu'minnya, artinya orang tersebut enggak korban. Dia enggak punya duit buat beli. Maka amal shalih raqiban, amal solehnya itu yang bisa menjadi tunggangan nanti ketika
ketika di hari dia. Kalau nggak korban, amal soleh banyak. Jangan sampai dia nggak korban, amal soleh agak ada. Terus pokoknya apa? Ya kan? Udah sakit-sakitan lagi. Nah, gitu ya. Jadi amal soleh banyak. Kemudian bagaimana jarak Abu Ali tidak kharaja min qabri. Fa taqaddam ila Rabbi ta'ala sallallahu an Anas wa an Abi radhiyallahu anhu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khusyira al-mu'minina min quburihim. Ini hadis daripada Anas bin Malik dari Ali bin Abi Thalib. Apabila orang yang beriman dihalau daripada kuburnya, dihalau kepada masyarakat, Allah berkata, ya malaikati la tumasyu ibadi rajin. Jangan biarkan hambaku jalan, ya, jalan kaki. Bal arjibuhum ala manajati. Akan tetapi berikanlah tumpangan, artinya kendaraan untuk mereka dengan binatang-binatang korban mereka. Fa'inahum ya'tadu rukuba di dunia, karena mereka kebiasa di dunia pakai kendaraan. Kan itu biasa ya, kemana-mana naik kendaraan. Gak mungkin kita jalan dulu, masih iya ke Bekasi kita pakai jalan kaki. Enggak kan, pakai kendaraan. Kebiasaan kita pakai kendaraan, Allah tahu, makanya tidak biarkan orang beriman, ya, yang berkorban itu diam itu dengan berjalan, tidak akan tetapi dengan kendaraan korbannya. Gimana kalau misalkan korbannya sapi patungan? Sapi patungan boleh kan? Boleh. Walaupun terdapat Imam Malik ada yang mengatakan tidak boleh. Imam Malik nanti kalau misalkan kita sering orang di medsos, ya, kalau seandainya ada yang munculkan pendapat Imam Malik itu tidak memperbolehkan kurban secara kolektif kecuali memang keluarga. Alasannya apa? Alasannya dalil kurban kolektif ketika sahabat itu ikut kurban kambing sapi tujuh orang, kemudian otak 7 orang ikut itu ketika peperangan. Jadi ada khilaf perang sebagaimana orang sholat dapat rukhsah. Itu kalau perang, kalau nggak perang nggak usah. Imam Ali, tapi yang Syafi'i, yang Hambali, yang Hanafi mengatakan boleh. Kenapa? Karena di situ diisyaratkan diperbolehkannya untuk berkorban kolektif. Nah, lantas bagaimana skemanya? Korban kolektif, ya kan? Berarti kalau seandainya begitu, itu sapi buat 7 orang nanti semua. Nah, gitu kan? Sapi satu dinaikin 7 orang. Nah, setelah itu kita bicara akal dunia, tidak begitu. Allah menciptakan dengan satu sapi itu menciptakannya satu orang, satu adalah. Gimana ya kalau misalkan niatannya adalah korban buat keluarga? Dulu pernah ada satu ustaz mengatakan bahwa korban sebenarnya satu keluarga cukup 1 ekor kambing sudah selesai. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Rasul kurban dengan 2 ekor kambing yang putih, kemudian ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Berarti 1 ekor itu buat keluarga bisa. Gimana pendapat demikian? Tidak salah, tapi penerapannya jangan digeneralisir. Maknanya, lagi-lagi kalau seandainya ada orang mampu 1 ekor sapi, orang kaya 1 ekor sapi, akhirnya mikirin aku 1 kambing aja ke keluarga. Maka yang ada itu adalah pelit ketika berkurban. Karena kurban itu sesuai keluasan seseorang itu berbeda-beda. Makanya kalau memang mampunya 2 ya 2,
3 ya 3. Terus kalau misalkan 1 ekor buat 1 keluarga boleh nggak? Boleh, nggak ada salahnya. Niatin ini korban saya dan keluarga, boleh. Batas keluarga itu apaan? Orang-orang yang diberikan nafkah. Nggak jauh-jauh, bukan teman boleh nggak? Ada lagi pertanyaan, seandainya seseorang korban, ternyata dia ini korban kebetulan di musola, korbannya baru 6 orang.